Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya ayah Peggy menjenguk Peggy di Polda Jawa Barat. Namun saat menjenguk Peggy, Peggy mengeluhkan kepada ayahnya ada dua orang tak dikenal memintanya untuk menandatangani suatu berkas. Dan berikut cuplikan dialog dari program Rakyat Bersuara. Saya tanya, Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda, Peggy Setiawan, di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Oke. Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Saya Kondisi baik-baik, Pak? kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun, Pak? Tidak ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih, ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu. Oke, Yes, baik. okay. Selanjut, Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Iya. Tapi ada satu hal, Pak, yang ganjal di Peggy itu. Ada tadi ditanya sama saya, saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal. Iya, betul. Apa itu, Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam, Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Oh. Kata anak saya gitu, Pak. Siapa namanya? Tidak tahu, Pak. Anak saya bahkan mau nanyain, tidak boleh, Pak. Ini mau apa, ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu meringankan hukuman kamu, gitu, Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam berapa, Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam, Pak. Bilangnya malam gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang, Pak. Iya. Biasa-biasa, Pak. Tegap gitu. Duaan, Pak, berdua. Ya maksa terus, kata Peggy, buat apa, Pak? Mau meringankan hukuman kamu, saya mau bantu mau meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu, Ibu Yanti kok. Lalu siapa sebenarnya yang meminta Peggy untuk menandatangani berkas tersebut? Untuk mengulasnya kami sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, Penasihat Kapolri Arianto Sutadi, dan tim kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Semuanya Pak Arianto, Pak Muhtar. Baik, saya akan langsung ke Pak Muhtar Effendi, ke tim hukum Peggy terlebih dahulu. Jadi siapa yang kemarin datang? Apakah sudah dapat keterangan dari pihak Polda Jabar? Pak Muhtar. Terkait yang mana ini yang mau ditanya? Ya, kemarin Peggy mendapatkan kunjungan dari dua orang yang katanya berbadan tegap. Ini berdasarkan keterangan dari ayah Peggy pada saat ditahanan, kemudian dijenguk pada di luar jam besuk. Begitu. Siapa, Pak, yang menjenguk? Baik, selamat malam semuanya. Info itu setelah kami telusuri dan berbicara dengan tim kuasa hukum Peggy, kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang dua orang itu adalah memang pada tanggal 28 Mei minggu yang lalu itu, saya dengan satu orang rekan meminta izin kepada Dirtahti untuk menemui Peggy dalam rangka menandatangani kuasa. Nah, karena kuasa yang ada itu kita lakukan perubahan. Oke. Baik, Pak Muhtar, kami mohon maaf nampaknya sinyal Anda kurang bagus sehingga suaranya terputus-putus. Pak Muhtar, kami mungkin bisa tahan terlebih dahulu. Kami minta tolong untuk mencari tempat yang dengan kualitas sinyal lebih baik. Saya mau ke Pak Sugeng Teguh. Mungkin selanjutnya Pak Sugeng, ini kalau misalnya Peggy mengaku di kuasa yang satu Halo. Baik, Pak Muhtar, silakan di-mute terlebih dahulu dan mencari tempat yang lebih baik sinyalnya. Pak Sugeng, ini ada dua orang yang diakui menjenguk Peggy di luar jam besuk, begitu. Bagaimana komentar Anda? Jadi gini ya, ini kan artinya diduga adalah advokat ya. Sebagai penyusun kode etik advokat ya. Advokat itu kalau bekerja harus mentaati kode etik ya. Advokat tidak boleh mengasongkan dirinya, ya, menyodorkan dirinya untuk membela seorang yang sedang terkena masalah hukum. Advokat bekerja atas dasar kehormatan, ya. Jadi kalau diminta dia membela. Dan yang kedua, kalau advokat
menyodorkan dirinya itu tidak pantas, tidak patut ya. Yang kedua, advokat harus bertanya apakah si pencari keadilan ini telah memiliki advokat lain. Kalau dia sudah memiliki advokat lain, advokat ini tidak boleh meminta tersangka atau terdakwa untuk menunjuk dirinya. Ini adalah merendahkan harkat advokat. Mengapa saya bisa katakan seperti ini? Karena saya penyusun Kode Etik Advokat Indonesia Mei 2002. Ya, saya salah satu penyusun dan juga 10 tahun bertindak sebagai Majelis Kehormatan Profesi. Advokat yang mengasung-asungkan dirinya sementara ada pengacara yang sudah mendampingi seorang terdakwa, dia melanggar kode etik. Jadi ada 3 poin yang bisa saya tarik begitu ya Pak Sugeng. Pertama, sepertinya yang kemarin datang itu melanggar kode etik advokat jika memang tidak diketahui siapa dia. Kemudian kedua, advokat harus bertanya terlebih dahulu apakah sudah ada kuasa hukum terhadap Peggy yang saat itu berada di tahanan. Dan ketiga, ini bisa berpotensi merendahkan harkat advokat yang sudah menangani kasus tersebut. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini yang bisa kita garis bawahi pada saat kunjungan kemarin itu adalah ini dilakukan kunjungannya di luar jam besuk oleh para advokat. Dan ini juga nampaknya Peggy tidak mengetahui berkas apa yang ia harus tanda tangani pada saat itu. Komentar Anda, Pak Arianto? Itu tadi Pak Mokhtar kan bilang itu bahwa beliau yang minta izin kepada kepala bagian tahanan dan barang bukti untuk minta tanda tangan kepada si Peggy itu. Jadi dia datangnya sih lapor pada kepala tahanan dan minta izinnya ke situ kan. Hanya kepadanya si Peggy kan dia kan nggak ngerti mungkin kaitannya ya. Saya nggak ngerti. Karena Peggy merasa janggal. Dia bilang ke ayahnya kalau misalnya dijenguk di luar jam besuk dan 2 orang itu tidak diketahui siapa. Bahwa itu advokat baru gitu ya. Itu saya kira Pak Sugeng sebagai penyusun kode etik beliau lebih tepat yang memberikan komentar ini. Kalau saya sebagai penyidik sih hanya melihat mekanisme daripada itu ya. Kalau datang ke tahanan mau menemui tahanan itu tadi yang saya lihat bahwa beliau itu Pak Mokhtar mungkin tadi minta izin kepala barang bukti, ya itu sudah pada jalurnya. Itu perkara dikasih apa tidak itu tergantung daripada pejabat yang bersangkutan gitu. Baik, saya langsung ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, kami harap sudah bisa mendengar suara kami dengan baik dan bisa menyampaikan argumen Anda. Pak Muhtar, ini dianggap kalau misalnya kode etik nampaknya dilanggar jika kemudian ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari advokat sebelumnya. Lalu bagaimana ini sebetulnya keterangan dari tim kuasa hukum? Pak Muhtar. Masih mute. Belum, masih mute. Pak Muhtar bisa dibuka. Pak Muhtar masih mute. Oke, masih di mute. Pak Muhtar boleh di unmute terlebih dahulu. Baik. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, ini jika misalnya banyak sekali ya kan saat ini advokat yang kemudian bermunculan untuk kemudian ikut ambil andil dalam kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam begitu. Lalu kan Peggy ini sebetulnya mengklaim dirinya adalah dia bukan Peggy Setiawan yang pada saat tahun 2016 ada di lokasi. Ia bukan Peggy Setiawan yang seharusnya ditangkap begitu. Ini sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk membuktikan kepada publik kalau misalnya Peggy yang ditangkap gitu, karena ini kan menyangkut dengan marwah kepolisian juga begitu yang kemudian harus dibuktikan dengan penangkapan orang yang benar. Menurut Anda? Itu akan ada 2 aspek ya. Aspek pertama tadi sudah saya jelaskan tentang posisi advokat ya. Posisi advokat itu harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat tidak boleh mengambil klien dari advokat lain. Kedua, terkait argumentasi Peggy, ini kita melihat sebagai satu proses yang utuh dulu. Sekarang Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya harus dilihat secara formil, polisi memiliki minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ya, nah tersangka belum tentu salah. Ini harus digarisbawahi ini. Tersangka belum tentu salah. Ya, oleh karena itu pada Peggy memiliki hak untuk membela diri. Ya, membela diri secara luas ya. Secara luas di dalam salah satu aspeknya adalah bahwa penyidik tidak boleh menghambat Peggy mendapatkan bantuan hukum yang profesional dan independen untuk kepentingan Peggy ya. Kemudian kedua,
ini kan debatnya ini soal alibi. Oleh karena itu menurut Baik. saya Pak Sugeng, advokat dari sebelum PEGI harus dilanjutkan, memperkuat. Ya. sebelum dilanjutkan, mungkin nanti kita komentari lagi. Kita akan mendengarkan sekali lagi ini pernyataan dari ayah Peggy Setiawan terkait dengan kunjungan perdananya di Mapolda Jabar membesuk anaknya di sana. Berikut ini dan nanti kita sama-sama akan tanggapi. Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda Peggy Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Oke. Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Saya Kondisi baik-baik, Pak? kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun, Tidak Pak? ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih. Iya. Ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada? Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu, oke, Yes, baik. oke. Selanjut, Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Iya. Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu ada tadi ditanya sama saya, saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya betul. Apa itu, Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Oh. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain tidak boleh Pak. Ini mau apa ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu mau meringankan hukuman kamu gitu Pak. Kata anak saya. Itu tadi pernyataan dari ayah Peggy pada saat membesuk. Saya mau langsung ke Pak Muhtar. Bang Muhtar, ini dikatakan memaksa ya, memaksa untuk menandatangani suatu berkas. Kemudian pada saat Peggy menanyakan mereka siapa, tidak mau memberitahu kalau misalnya mereka itu berasal dari mana, advokat dari mana, begitu. Lalu bagaimana ini tim kuasa hukum melihat hal ini? Pak Muhtar? Baik, jelas suara saya ya. Sudah jelas. Jelas suara Silakan. saya. Baik. Jadi begini ingin saya sampaikan ya. Pada tanggal 28 Mei 2024 itu saya beserta satu orang anggota tim dari kuasa hukum mendatangi Peggy pada jam 14.00. Ya. Kepentingannya adalah untuk meminta tanda tangan Peggy. Karena di dalam kuasa itu ada perubahan. Ya. Artinya perubahan itu dari jumlah personil kuasa hukum orang sekitar 65 orang. 65 orang karena ada nyusul lagi siangnya dan itu. Nah, kalau yang disampaikan oleh bapaknya Peggy bahwa malam-malam ada yang mendatangi Peggy 2 orang, itu kami nyatakan tidak tahu menahu itu. Tetapi kalau yang dimaksud 2 orang yang datangnya siang hari jam 14.00 sesuai dengan izin dari Dirtahti yang diberikan kepada kami, maka kami masuk menemui Peggy untuk menandatangani kuasa. Dan itu. Nah, ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan yang ingin saya sampaikan saja. Itu kan antara pengunjung dengan yang hanya dibolongin kecil-kecil. Nah, pertanyaannya, apakah memang salah dengar dari bapaknya Peggy atau memang benar-benar Peggy menyampaikannya bahwa malam-malam ada yang datang ke dia? Kan begitu. Karena kita asumsikan saat ini adalah yang dinyatakan ayah Peggy adalah benar begitu. Jadi memang ada kunjungan pada malam hari. Jadi tim kuasa hukum menyangkal datang pada malam hari, namun datang pada siang hari pada tanggal 28 Mei. Pak Arianto, ini kan sebetulnya bisa ditelusuri ya pernyataan dari ayah Peggy ini dari buku tamu tahanan, begitu dan lain-lain, begitu. Lalu apakah sudah pernah mendengar ada kunjungan di malam hari terhadap Peggy dan kemudian pada saat itu Peggy dipaksa untuk menandatangani sebuah berkas yang kemudian pada saat ditanyakan mereka juga tidak memberitahu mereka siapa. Saya sendiri tidak pernah dengar. Polisi saya tidak tahu ya mereka dengar apa tidak. Semalam saya ketemu Pak Farhad pun dia juga nggak tahu juga masalah ini. Jadi ini masalahnya kan sangat pribadi si Peggy itu sendiri ya, yang dialami peristiwa yang dialami itu sendiri ya. Dan kemudian mencuat di publik.
Nah, kayak yang seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian publik ya, menjadi menimbulkan prasangka, wah ini pasti si Peggy ini menjadi mau diteror dan sebagainya. Kabar-kabar seperti ini kan bisa dalam tanda petik digoreng-goreng ke sana sini bahwa ini suatu yang janggal gitu. Inilah akibat daripada kalau berita yang sepotong-sepotong kemudian dibahas gitu ya. Jadi kita jadi mumet. Oke, Pak Sugeng, tapi memang ada Pak orang yang boleh membesuk, gitu. mau entah itu advokat atau siapapun begitu. Memang ada orang yang boleh membesuk tahanan di luar jam besuk. Pak Arianto, Pak Sugeng, Pak Arianto deh, silakan dijawab. Bagaimana Pak? Ya, memang ada orang yang boleh membesuk di luar jam besuk begitu, lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai advokat yang akan meringankan beban dari seorang tahanan terdakwa Kalau tersangka. teorinya sih besuk pada malam hari itu, kalau orang yang besuk cuman mau besuk ya biasanya dilarang, kan ada jam-jam khususnya gitu ya. Tapi kalau kemudian mengaku advokat ya itu mungkin polisi bertoleransi ya. Nanti kalau dia kemudian menolak, nanti disangkanya menghalang-halangi pembelaan kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu, Pak. Sehingga dalam hal ini saya nggak bisa ngerti apakah orang ini memang betul-betul minta izin atau hanya dia tidak izin langsung nyelonong. Saya tidak tahu itu, Pak. Mengenai kasus ini nggak bisa Baik, memberikan jika penjelasan. kemudian Peggy menandatangani suatu berkas yang dia tidak tahu apa itu isinya, bagaimana nanti apa yang ditakutkan, apa yang harus dikhawatirkan oleh tim kuasa hukum yang tidak mengetahui berkas apa yang ditandatangani oleh Peggy? Pertanyaan ke siapa nih? Pak Arianto, silakan dilanjutkan. Ya saya pikir enggak, itu tadi keterangan bapaknya tadi kan juga belum tahu kita apakah akhirnya Peggy itu taken apa tidak, kan hanya dia ada beban karena orang datang kemudian minta tanda tangan, kemudian untuk apa katanya, hanya untuk meringankan, tanya namanya juga, dan bapaknya kan tidak menerangkan ya saya tanda tangan apa tidak tadi, keterangan tadi kan masih nggak jelas itu Pak. Jadi kalau pemahaman saya kayak gitu ya, tadi Pak Aiman nanyakannya begitu, jawabannya begitu, dan kira-kira waktu itu si Peggy belum taken di dalam berkas itu. Kalau saya sih, perkiraan saya, kalau taken pasti dia akan ngomong bapaknya, oh saya taken, dipaksa taken. Baik, gitu. Pak Arianto, mohon maaf saya potong karena waktu kami sangat terbatas. Pak Sugeng, sedikit saja Pak Sugeng, ini bagaimana untuk menyimpulkan yang saat ini sedang menjadi misteri di publik terkait siapa dua orang yang datang pada malam hari dan memaksa Peggy untuk menandatangani sebuah berkas ini. Apa yang kemudian harus jadi catatan para advokat? Saya bukan cenayang ya untuk mengetahui dua orang yang datang itu siapa. Tapi saya mau mengingatkan para advokat, Anda harus bertindak secara terhormat, ya. Tidak boleh kemudian karena ini kasusnya high profile ya, menarik perhatian publik juga. Jangan mau nimbrung ya dalam satu perkara untuk mencari sekedar popularitas ya. Sekedar ikut-ikutan 1.100 pengacara itu nggak ada gunanya. Itu hanya untuk memberikan sebetulnya ya support, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang bekerja biasanya nggak segitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Nah kalau yang pengacara yang di luar misalnya 64 orang, Anda jangan merendahkan profesi Anda. Baik. Apakah Anda disuruh tetap atau sekedar harus kemudian menjunjung tinggi bagaimana klien mendapatkan transparansi ya terkait siapa-siapa saja yang hadir dan juga meminta tanda-tanda, apalagi berkas ini juga seharusnya diketahui oleh klien mereka. Dalam hal ini Peggy Setiawan. Lainnya harus tahu, advokat yang sebelumnya harus sudah tahu ada dokumen yang. Baik, Pak Sugeng terima kasih, Pak Arianto juga terima kasih, Pak Muhtar Effendi terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini di iNewsroom. Kita sama-sama tetap belum menemukan siapa dua orang tersebut dan semoga seiring berjalannya waktu dua orang tersebut bisa kemudian muncul ke publik sehingga tidak ada tanda tanya di kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, salam sehat.